Oke, kita memasuki materi pertama yaitu teks berita. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini. Nah, apakah Anda pernah membaca atau mendengar berita? Saya yakin semuanya pasti pernah membaca atau mendengar berita. Karena di era modern ini sangat mudah sekali untuk mengakses berita. Kita bisa menonton berita atau membaca berita di televisi, di radio, ataupun di media sosial kita, baik Facebook, Instagram, Twitter, bahkan WhatsApp, terutama di YouTube ya. YouTube itu kita bisa juga menyaksikan berita secara live streaming. Nah, selanjutnya definisi atau pengertian dari teks berita. Kita lihat, teks berita adalah teks yang berisikan hal-hal yang mengulas tentang peristiwa yang terjadi di dunia. Artinya, teks berita itu berisi tentang suatu kejadian atau peristiwa yang memang layak untuk diketahui oleh banyak orang. Selain itu, teks berita juga harus bersifat aktual dan faktual. Aktual artinya kekinian atau peristiwa yang baru saja terjadi atau sedang ramai dibicarakan. Selanjutnya, faktual. Faktual artinya teks berita itu harus benar-benar terjadi. Tidak boleh mengarang teks berita itu. Teks berita itu bukan karangan seperti cerpen, bukan, tapi suatu cerita yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, teks berita harus jelas waktu dan kejadiannya. Selanjutnya, unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita itu sama saja dengan pokok-pokok isi di dalam berita. Nah, jadi pokok-pokok dan isi dalam berita itu hal-hal yang harus ada di dalam sebuah berita yang baik dan lengkap. Dalam istilah bahasa Inggris, ada rumus 5W1H. 5W1H itu adalah singkatan dari what, who, where, when, why, how. Atau dalam bahasa Indonesia ada juga istilah adik simba. Adik simba merupakan akronim dari apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, unsur-unsur yang tadi merupakan suatu keharusan yang ada di dalam berita. Artinya, sebuah berita yang lengkap harus meliputi 6 unsur tadi. Nah, ketika kita membaca sebuah berita, kita bisa menganalisisnya dengan mengajukan pertanyaan. Misalkan, apa peristiwanya? Siapa yang mengalami peristiwa itu? Di mana peristiwa itu terjadi? Kapan terjadinya peristiwa itu? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana proses terjadinya peristiwa? Nah, unsur-unsur yang tadi 5W1H atau adik simba merupakan kata kunci untuk menyusun sebuah pertanyaan yang dapat diajukan untuk mengetahui apakah suatu berita itu sudah lengkap atau belum. Atau ketika menulis sebuah berita, kita harus tahu dalam berita yang kita tulis itu sudah mencakup unsur-unsur tadi belum? Atau sudah ada belum unsur-unsur tadi? Beritanya apa, siapa yang mengalami peristiwanya, di mana peristiwanya, kapan peristiwanya, mengapa peristiwa itu bisa terjadi, dan bagaimana kronologis atau proses peristiwa itu terjadi. Nah, 6 unsur itu benar-benar penting dalam sebuah berita. Makanya hari ini, di mana kita di era modern, kita penting sekali mengetahui tentang unsur-unsur berita ini, agar kita dapat mengetahui sebuah berita itu baik atau belum. Maksudnya, sudah lengkapkah berita itu? Lalu mungkin timbul pertanyaan, apakah unsur berita itu penting atau harus adakah unsur berita itu secara lengkap?
Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa unsur berita atau komponen berita itu merupakan suatu pokok yang harus ada di dalam sebuah berita yang baik dan lengkap. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai definisi berita dan unsur-unsur berita beserta penjelasannya. Sebenarnya, sebagai pengembangan, kita bisa cari informasi mengenai berita ini di Google ataupun bertanya kepada guru atau membaca buku-buku referensi seperti buku mata pelajaran atau buku-buku khusus yang membahas tentang berita. Kuncinya adalah jangan malas untuk mencari.